بين الرجاء والخوف بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahmah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasangan. Dalam surat Az-Zariyat 49, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami menciptakannya dengan berpasangan, la'allakum tadhakkarun, agar menjadi peringatan bagi kalian. Manusia misalnya, Allah ciptakan ada jenis laki-laki dan ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin, besar, kecil, tinggi, rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Allah menciptakannya dengan berpasangan. Begitu pula dalam keadaan dan kondisi manusia, Allah juga menciptakannya dengan berpasangan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kadang kita mendapatkan kenikmatan, kadang kita mendapatkan ujian. Kadang kita tersenyum, ada pula waktu kita meneteskan air mata. Kadang kita bergembira, kadang kita merasa gelisah. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan berpasangan. Islam mengajarkan untuk mensikapi dua keadaan dan dua kondisi yang kita tidak mungkin terlepas dari salah satunya tadi, dengan cara yang positif. Ya. Islam mengajarkan sikap yang positif. Hal ini disinyalir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman, semuanya itu baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau ia diberikan kenikmatan, ia bersyukur, maka sikap syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau ia diuji dengan cobaan, ia bersabar, maka sikap sabarnya itu adalah
kebaikan baginya. Inilah sikap terbaik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mensikapi setiap keadaan yang kita lalui, yaitu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita memperhatikan fenomena yang kita rasakan akhir-akhir ini, khususnya di negara kita maupun di belahan dunia yang lain, kita mendapatkan informasi banyaknya terjadi bencana, banyaknya terjadi musibah, ya masih hangat, ya, meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, juga adanya banjir di beberapa tempat, ada juga angin puting beliung, ada juga gempa dan yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ada hal-hal yang perlu untuk kita sikapi dengan baik. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, bahwa tidaklah semua itu terjadi kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah pena. Faqala uktub, maka dikatakan kepada pena itu tulis. Lalu pena tadi menjawab, Madza aktub? Rabbi madza aktub? Wahai Rabb, apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Catatlah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kataballahu maqadira al-khalaiq bi khamsina alfasanah qabla khalaqas samawati wal ard. Allah itu telah menetapkan takdir segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, maka apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita perlu menjaga akidah kita, tauhid kita, bahwa semua itu adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita mengingatkan, ya, mewanti-wanti agar kita selalu menjaga akidah kita itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Ya. Datang pada waktu pagi dari hamba-hambaku ada yang beriman
dan ada yang kufur. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalikal mu'min. Barang siapa yang berkata kita telah diberi hujan karena keutamaan dan karunia Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka dialah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan kufur terhadap bintang-bintang. Fa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita ini diberi hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu, zodiak ini dan zodiak itu, maka dia telah kufur kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Maka ini perlu untuk kita jaga dalam hati kita, bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita juga mengatakan, ma asabaka lam yakun liyuhtiaka wa ma ahta'aka lam yakun liyusibaka. Apa saja yang menimpa kamu maka tidak akan pernah meleset dari kamu. Dan apa-apa yang tidak ditetapkan terjadi buat kamu, ya tidak akan pernah kesampaian pada kalian. Ini telah diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ya, kejadian-kejadian yang telah berlalu. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya dengan kejadian-kejadian seperti ini, musibah yang besar, bencana yang menimpa, ya, hendaknya tumbuh rasa takut kita kepada Allah, ya, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, menumbuhkan rasa khawatir kita terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada sebagian yang menjelaskan bahwa perbedaan antara musibah dengan bencana. Ya, kalau bencana itu menimpa semua, itu bencana. Ya, bencana itu menimpa semua, mau kafir, mau mukmin, mau taat, mau ahli maksiat, semuanya akan kena, itu bencana. Dan bencana itu terjadi, pemicunya adalah karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun kalau musibah, maka itu adalah perkara yang menimpa person. Ya, menimpa pribadi-pribadi. Ini musibah. Ada yang membagi seperti itu. Ya, ala kulli hal, dengan adanya bencana maupun musibah yang menimpa, hendaknya menumbuhkan rasa khawatir dalam diri kita. Jangan-jangan itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika langit gelap, kemudian petir menyambar, mendung gitu, maka raut wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merasa kelihatan khawatir, ya, khawatir kalau itu adalah azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana azab kaum-kaum terdahulu. Ya, sampai kemudian mendung itu hilang, barulah wajah Nabi kembali ceria. Ya, dan Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf, ya, afa amina ahlul qura, apakah penduduk bumi itu merasa aman? Afa amina ahlul qura, ya, ayyatiya ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk bumi itu, penduduk kampung itu merasa aman dari azab kami yang datang pada malam hari sedangkan mereka tertidur lelap? Awamin ahlul qura ayyatiya ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk kampung, penduduk negeri itu merasa aman
dari adab kami di waktu duha, di saat mereka bermain-main. Afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya. Fama ya'manu makarallah illal qaumul khasirun. Maka tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Ya. Hendaknya kita selalu khawatir terhadap diri kita, khawatir terhadap amaliyah kita. Jangan-jangan ya bencana yang menimpa itu dikarenakan ya musibah yang menimpa kita, dosa-dosa yang kita perbuat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Sekaligus ini menjadi bahan evaluasi jamaah sekalian. Ya, setelah kita merasa takut, khawatir, maka sekaligus itu juga menjadi bahan evaluasi pada diri kita. Introspeksi dan evaluasi, muhasabah. Ya. Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura ya, 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, tidaklah musibah itu terjadi kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Ya. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ma nuzilal bala illa min dhanbin wa ma rufi'al bala illa bit-taubah. Bala itu tidak akan turun kecuali karena adanya dosa-dosa. Ya. Dan bala itu tidak akan diangkat kecuali karena adanya taubat. Ya, kecuali karena adanya taubat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena tingkah pola manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk ditampakkan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian yang perlu untuk kita perhatikan dan lakukan ketika terjadi musibah ataupun bencana. Tentu saja kita mensikapinya dengan kesabaran. Ya, tentunya kita mensikapinya dengan kesabaran. Dan sabar atas musibah, sabar atas cobaan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, 155, 156 ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, sungguh kami akan uji mereka dari rasa takut, dari kelaparan, dari kekurangan harta benda dan jiwa serta buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, kalau kita sudah meyakini akan hal tersebut ya mas sekalian, bahwa segala sesuatu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengurangi kesedihan kita. Ya, jangankan segala sesuatu, diri kita saja itu milik Allah. Ya, inna lillah, kita ini milik Allah. Maka apapun yang ada pada kita juga milik Allah. Ya. Misalkan harta kita, rumah kita, ya, apa saja itu diambil kembali oleh Allah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah sadar akan hal itu, ya maka akan berkuranglah rasa kesedihan itu. Ya, bahwa kita semua milik Allah, kalaupun Allah ambil kembali, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditimpa musibah, ya, orang yang ditimpa musibah itu terbagi ke dalam 4 golongan. Ya. Orang yang ditimpa musibah itu terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama adalah golongan mutasakhitun, ya, orang-orang yang marah, murka ketika diberikan musibah. Yang kedua, as-sabirun, ya, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang ketika diberikan cobaan, diberikan musibah, dia bersabar. Bersabar artinya al-habs, artinya menahan, ya, menahan diri. Lisannya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah, pun begitu dengan anggota badannya, tidak melampiaskan sesuatu yang melampaui batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Itu orang yang bersabar. Ya, jadi ketika diuji, ya lisannya tidak marah-marah, menahan diri untuk tidak berkata kotor. Anggota badannya juga tidak melampiaskan pada hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak meratap, ya, mencakar-cakar tubuh, mencakar wajah, ya, meratap. Ya. Tidak seperti itu. Jadi orang yang sabar tidak seperti itu. Yang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Dan sabar ini hukumnya wajib. Ya, sabar ini hukumnya wajib. Nah, yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi dari wajib, dari sabar, yaitu ridha. Ridha. Dan ini hukumnya sunnah. Ya. Setelah sabar tadi ditambah lagi dengan ridha. Ridha adalah lapang dada. Ya, hatinya lapang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sabar tadi tidak menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, sambil mencari solusi untuk keluar dari musibah tentunya. Kalau ridha, ini di atasnya, tingkatan di atasnya, bahwa lapang dada, hatinya merasa tenang, hatinya menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baginya diuji maupun tidak diuji sama saja, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diuji maupun tidak diuji, dia tetap perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ridha. Lalu kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan paling tinggi, paling afdal, paling utama, yaitu orang yang diberikan cobaan, dia malah bersyukur. Ya. Diberi cobaan, tapi dia malah bersyukur. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, ini tingkatan yang paling tinggi. Karena orang yang sudah sampai pada level syukur ini, dia menyadari bahwa di balik setiap musibah itu, dia yakin bahwa akan adanya hikmah dan keutamaan, rahasia-rahasia di baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 golongan dalam mensikapi setiap musibah yang datang kepadanya. Bagaimana agar kemudian kita kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa sabar terhadap musibah itu? Bagaimana kiat-kiatnya? Ada beberapa kiat yang bisa kita teladani dari petunjuk para ulama dan salafus saleh. Yang pertama, jemaah sekalian, agar kita bersabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian, tanamkan husnudzon kepada Allah. Yang pertama, ya, tanamkan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa tidaklah Allah menguji kita untuk merendahkan kita, tidak. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba melainkan untuk menaikkan derajatnya. Nah, jadi
Di antara hikmah musibah itu bagi seorang muslim dua. Yang pertama, dia untuk menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Kafaratul lidzunub. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa musibah ya bagi seorang muslim ya sampai duri yushakuha yang menusuknya kecuali akan menjadi penghapus dosa baginya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu ingin menghapus dosa-dosa kita, caranya dengan memberikan cobaan, entah dengan sakit, entah dengan cobaan apapun. Kalau kita melaluinya dengan keridhaan, kesabaran, maka itu adalah merupakan sarana untuk menghapus dosa. Ya. Kedua, kalau bukan menghapus dosa, maka musibah itu bagi seorang muslim, dia adalah untuk menaikkan derajatnya. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan untuk hamba derajat di surga. Jadi ada derajat di surga yang tidak mampu didapatkan oleh ibadahnya seorang hamba. Ya. Tidak mampu didapatkan oleh ibadahnya seorang hamba. Misalkan ada derajat di surga yang seharusnya itu didapatkan dengan ibadah 70 tahun. Tapi ternyata orangnya cuman hidup 50 tahun. Ya, bagian untuk mendapatkan itu, maka untuk mendapatkan naik derajat itu adalah dengan diberikan cobaan, diberikan ujian tadi. Ya, diberikan ujian tadi. Nah, kalau dengan aneka macam cobaan, aneka macam ujian tadi seorang hamba tadi mampu bersabar, maka dibangunkan. Ya, kata sebuah hadis disebutkan ketika ada seorang yang dicabut anaknya, nyawa anaknya. Ada seorang hamba yang anaknya dicabut nyawanya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana sikap dari hambaku itu? Ya. Maka hamba tadi beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bersabar. Maka di akhir hadis disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada malaikat tadi, ya siapkan untuk hambaku ini ya sebuah rumah di surga yang dinamakan dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, ya rumah yang terpuji, ya. Itu ada derajat seperti itu ada. Ya. Ini yang pertama. Ya, kita tanamkan husnudzon kepada Allah bahwa tidaklah Allah menguji seorang hamba untuk menghinakan, bukan. Tapi sebaliknya, ya, untuk kalau bukan menghapuskan dosa, maka untuk menaikkan derajat. Itulah sebabnya orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Nabi kita mengatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Tsumma sholihun, lalu orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang-orang soleh yang levelnya di bawahnya, dan orang-orang soleh yang levelnya di bawahnya. Semua itu adalah untuk ya menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon pada Allah. Ya. Ada yang memberikan nasihat bahwasanya yang terbaik itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita. Al khairu makhtarallahu lana. Ya. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Tanamkan dalam hati kita ini. Karena boleh jadi yang nampak bagi kita itu tidak baik, tapi belum tentu di sisi Allah itu yang tidak baik. Boleh jadi yang seolah-olah tidak baik, itulah yang terbaik buat kita. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Ada sebuah kisah yang bisa kita jadikan ilustrasi. Saya nggak tahu kisah ini benar dan tidaknya. Kalau benar ya maka ada hikmah di baliknya. Kalaupun tidak benar, ini kisah bisa menjadikan ilustrasi bagi kita. Ilustrasi, perumpamaan. Karena kisah ini tersebar ya di internet, itu tersebar. Dikisahkan ada seorang perdana menteri, penasihat raja.
yang selalu memberikan nasihat, al khairu makhtarallahu lana. Yang terbaik itulah yang Allah berikan kepada kita. Setiap kali mendapat orang kena musibah, dia nasihati, ya itulah yang terbaik dari Allah. Ketemu lagi orang yang datang kena musibah, dia bilang itulah yang terbaik dari Allah. Seperti itu terus sampai kemudian rajanya sendiri jarinya terputus satu, ya, kena senjata, putus jarinya. Dan Perdana Menteri ini juga masih ngomong yang sama. Yang terbaik adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar itu rajanya marah. Terpotong jarinya, dia dibilang itu yang terbaik, ya kan begitu. Sampai akhirnya Perdana Menteri tadi kemudian karena rajanya marah dipenjara. Dan ketika masuk di penjara itu, Perdana Menteri tadi masih mengatakan, al khairu makhtarallahu lana. Yang terbaik itu apa yang Allah berikan, tetapkan kepada kita. Nah, sampai hari berganti hari, suatu hari raja dengan beberapa pengawalnya pergi ke hutan untuk berburu. Ya, pergi ke hutan untuk berburu. Ternyata di hutan itu kemudian mereka bertemu dengan sebuah kaum yang masih mempersembahkan sesuatu untuk ya arwah-arwah leluhur mereka. Ya, tertangkap ya, rombongan raja dan pengawal-pengawal itu tertangkap. Nah, semua pengawal-pengawal sudah dipersembahkan untuk dibunuh untuk dipersembahkan kepada pujaan-pujaan mereka. Nah, ketika sampai pada giliran sang raja, demi melihat tangannya cacat ya, maka orang-orang di kaum di hutan itu melepas, oh ini tidak pantas, ini cacat, tidak pantas untuk dipersembahkan kepada ya mungkin dewa-dewa mereka. Lalu dilepaskan pulang. Nah, pas perjalanan pulang itu sang raja ini kemudian ingat Perdana Menterinya itu. Perkataannya, yang terbaik adalah yang Allah berikan. Nah, maka kemudian dia ingat kepada menterinya, lalu dia berterima kasih ya. Kalau seandainya dulu jarinya tidak hilang, ya mungkin dia sudah ikut-ikutan dipersembahkan kan begitu. Lalu sang menteri pun dikeluarkan dari penjara dan sang raja bertanya, kamu dulu waktu saya penjara juga mengatakan yang terbaik adalah yang Allah pilihkan. Ya, itu kira-kira buat kamu apa kebaikannya? Ya, kata Perdana Menteri, wahai raja, kalau seandainya Anda tidak memenjarakan saya, tentunya hari kemarin Anda ajak saya ke hutan dan saya akan jadi korban juga. Nah, berarti kan ini memang ya, pilihan Allah itu yang terbaik jamaah sekalian. Nah, ini perlu untuk kita ya tanamkan dan tumbuhkan dalam hati kita bahwasanya al khairu makhtarallahu lana. Yang kedua, ya agar sifat sabar itu hadir dalam diri kita. Hendaknya kita melihat pada orang yang kondisinya di bawah kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kondisi orang-orang yang ada di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat pada kondisi orang-orang yang di atas kalian. Karena hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam masalah dunia ya, kita dianjurkan untuk melihat pada orang-orang yang di bawah kita. Kalaupun kita diberikan mobil, lihatlah pada orang yang punya motor. Alhamdulillah kita ada kendaraan roda 4 yang kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Yang lain masih pakai motor. Yang punya motor juga begitu. Lihatlah, alhamdulillah kita punya motor, bisa berjalan lebih cepat dibandingkan saudara kita yang lain yang hanya pakai sepeda. Yang pakai sepeda juga begitu, alhamdulillah masih ada sepeda, daripada saudara yang lain jalan kaki. Yang jalan kaki juga begitu, melihat pada orang di bawahnya. Nah, masih ada saudara-saudara lain yang tidak bisa jalan, ya. Bahkan sampai yang pakai kursi roda sekalipun, ya. Lihat masih ada kursi roda, ada orang yang tidak punya kaki. Ya. Jadi kita melihat pada orang-orang yang kondisinya di bawah kita, maka hal itu akan menumbuhkan sifat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita. Bahwa
ternyata masih saja banyak orang yang tingkat kesedihannya, tingkat kesulitannya, tingkat kesusahannya di bawah kita jamaah sekalian. Kemudian di antara hal yang dapat menumbuhkan sifat sabar dalam diri kita adalah bersikap objektif di dalam membandingkan antara nikmat dan musibah. Ya. Coba sekali-kali kita ini merenung. Ya, sekali-kali kita merenung jamaah sekalian. Ketika dicoba oleh Allah dengan ujian tertentu, bandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ya, kalau kita mau jujur, ya, musibah seberat apapun dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kira-kira lebih banyak mana? Masih akan lebih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, jadi kalau kita ini lebih banyak menerima nikmatnya dibandingkan musibahnya, apakah pantas kemudian ketika diuji dengan cobaan kita marah-marah pada Allah? Tidak pantas ya mas kalian. Kita bandingkan sakit, ya lebih banyak mana sehatnya dengan sakitnya? Lebih banyak sehatnya, kan begitu. Jadi sebenarnya nikmat yang kita terima itu jauh lebih banyak dibandingkan musibah yang diberikan kepada kita jemaah sekalian. Kalau sadar akan hal itu, tentu kita juga akan mampu untuk bersabar ketika melalui musibah yang menimpa kita. Di antara hal yang dapat menumbuhkan juga kesabaran adalah dengan kita membaca, mengambil pelajaran ibrah dari orang-orang soleh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca kisah-kisah mereka jemaah sekalian, maka kita akan bisa mengambil pelajaran. Ya, kalau kita sedang diberikan sakit, misalnya baca kisahnya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub melalui sakit beliau, bukan saya 2 hari, bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun, ya, sekitar 19 tahun itu beliau sakit. 19 tahun sakit. Ya. Ada kisah di zaman tabi'in, ya, seorang yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini putra dari Zubair bin Awam bersama dengan Asma binti Abu Bakar. Ya, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang cukup banyak. Ya. Salah satu anaknya bernama Muhammad bin Urwah bin Zubair. Nah, di antara anak-anaknya yang itu, anak-anaknya tadi, Muhammad ini adalah termasuk anak yang istimewa, yang punya kelebihan dibandingkan yang lain, sehingga sangat disayangi oleh Urwah. Tapi suatu ketika anaknya ini masuk ke kandang binatang ternak, terus terkena penyakit ain dan kemudian jatuh dan terinjak-injak oleh binatang itu sampai meninggal dunia. Di tempat lain jamaah sekalian, Urwah ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit yang menimpa kaki. Ya, kakinya itu sakit sampai tabib-tabib yang ada pada saat itu merekomendasikan kalau kamu ingin sembuh kakimu harus dipotong, diamputasi. Ya, kalau sekarang ya ada kan memang penyakit tertentu yang harus dipotong itu kalau mau sembuh. Kayak gula begitu. Lalu akhirnya singkat cerita Urwah pun hendak dilakukan operasi. Karena pada waktu itu belum ada bius. Ya, maka tabib-tabib menawarkan kepada Urwah untuk mengkonsumsi rumput-rumputan, tapi rumput-rumputan itu mengandung fungsi seperti bius. Kalau dimakan kayak mau mabuk begitu. Ya, alhis gitu. Tapi Urwah nggak mau karena kewaraannya itu, dia nggak mau mengambil itu. Padahal itu darurat, tapi dia nggak mau. Kata Urwah, kalau kamu potong kaki saya, izinkan saya sholat. Pada waktu sholat silahkan potong. Lalu sholatlah Urwah. Nah, di saat sholat itulah para tabib tadi kemudian mengamputasi kakinya. Karena khusyuknya sholatnya ya nggak terasa. Ya, tidak ada jeritan, tidak ada ya geroncalan, nggak ada. Ya, sampai selesai sholat ternyata udah terpotong kakinya satu.
Ya, maka Urwah pun kemudian ya memegang kakinya itu dan mengatakan, wahai kaki, demi Allah, selama ini aku tidak pernah menggunakan kamu untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kakinya tadi dikafani dan dikuburkan di pemakaman dan dia pulang. Sampai di rumah jemaah sekalian, banyak orang yang berkumpul. Banyak orang berkumpul. Kenapa? Anaknya tadi meninggal. Jadi ada dua musibah sekaligus yang menimpa dia. Kakinya dipotong, anaknya meninggal. Maka orang-orang pun bertakziah kepadanya, isbir, isbir, sabar, sabar. Lalu kemudian ada seorang yang memberikan nasihat kepada Urwah dan nasihat itu sangat mengena di hatinya Urwah. Ya, orang-orang mengatakan sabar, 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 tapi dia mengatakan, wahai Urwah, isbir, bersabarlah kamu, tapi bersyukurlah. Akan kaget loh. Bersabarlah tapi juga bersyukurlah. Kenapa begitu? Dikatakan kepadanya bahwa kamu bersyukurlah bahwa Allah cuman mengambil satu anak kamu, masih banyak anak yang lain. Pun begitu Allah juga cuma mengambil satu kakimu, masih ada kaki yang sebelah, masih ada dua tangan, masih ada dua mata, masih ada dua telinga. Tidak semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu nasihat yang menghibur ya. Ternyata masih banyak, jauh lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu pesannya jemaah sekalian. Itu pesannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika kita ditimpa musibah, ya, setelah kita bersabar ya atas musibah itu, maka kita tidak melupakan ya untuk kemudian kita ini berupaya membantu saudara kita yang terkena musibah itu, ya, membantu saudara kita yang sedang terkena musibah dengan apa saja yang kita mampu, ya, dengan menghibur mereka, dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan membantunya dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang terkena kesulitan, maka Allah akan mudahkan kesulitannya fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu juga mau menolong saudaranya. Ya, maka ketika ada bencana yang menimpa saudara kita, musibah yang menimpa teman-teman kita, keluarga kita, maka kita berusaha untuk ya memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan yang kita mampu. Dengan nasihat misalnya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seorang perempuan yang anaknya meninggal, lalu perempuan tadi di kuburan ya meratap, menangisi dengan kesedihan yang luar biasa, yang mendalam. Maka Nabi dari belakangnya mengatakan, ya amatallah isbiri, wahai hamba Allah, bersabarlah. Kata perempuan tadi, dia nggak melihat kalau itu adalah Nabi di belakang. Katanya, ilaika anni, kamu pergilah dari sini. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ya. Dia nggak tahu kalau yang negur itu Nabi. Kata Nabi ulang lagi, isbiri, bersabarlah. Kata perempuan tadi, ilaika anni, kamu pergi. Ya, kamu tidak tahu yang aku rasakan. Ya, padahal Nabi juga anak-anaknya meninggal kan? 3 anak Nabi meninggal, yang laki-laki, ya Abdullah, Qasim, Ibrahim, semuanya meninggal. Ya, ini baru 1 anaknya meninggal. Maka Nabi pun pergi. Dan ketika disampaikan kepada perempuan tadi, yang datang tadi itu Nabi. Maka perempuan tadi kemudian berlari menuju rumahnya Rasulullah dan menyampaikan maaf, ya Rasulullah, saya minta maaf, sekarang saya bersabar. Ya. Kata Nabi, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu kalau pas pertama kali mendapatkan cobaan. Jadi bukan setelah lewat baru bersabar, enggak. Jadi kesabaran itu adalah
begitu ditimpa musibah sabar. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, terima dan sikapi dengan cara yang baik. Satu lagi tadi untuk menambah tadi musibah itu kadang untuk menaikkan derajat jemaah sekalian. Kita ambil perumpamaan. Misalnya jenengan atau kita semua dulu ketika masih sekolah, kalau kita ini pas kelas 6 SD sebelum masuk SMP anton ujian berarti ujian rian ya. Ujian dulu, nek lulus baru kita naik SMP. SMP kelas 3 juga begitu, mau ke SMA ujian dulu, nek lulus ujian baru kita naik ke SMA. Itu kira-kira begitu gambarannya. Gambaran pengangkatan derajat seorang muslim itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin naikkan derajatnya hamba itu diuji. Ya, kalau dia diuji lalu lolos ujian, ya dia akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah sekalian, tentunya kita tidak pernah melupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan doa itu ya kita meminta agar dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari bala. Dan kalaupun kita diberikan cobaan dan ujian, maka agar diberikan kemampuan, kemudahan dalam melewati cobaan dan bencana itu. Nah, ada dua doa. Pertama, doa bagi orang yang diberikan musibah, yang sedang diuji. Maka begitu diuji, apa doanya? Pertama istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Ini doa yang terkena musibah. Orang yang melihat saudaranya kena cobaan juga dianjurkan untuk berdoa. Tapi doanya nggak boleh di depannya. Ya, doanya itu nggak boleh di depan orang yang kena musibah tadi. Doanya itu ya dibatin aja, atau pokoknya tidak sampai terdengar oleh orang yang kena musibah tadi. Nabi kita mengajarkan kalau ada orang yang melihat orang lain terkena musibah, maka hendaknya ia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah sepertimu, ya, dan memberikan keutamaan kepadaku dibandingkan banyak manusia yang lain dengan beberapa keutamaan. Tapi ingat, doa ini jangan diucapkan di depan orang yang kena musibah. Kalau kita orang kena musibah kita alhamdulillah, enggak boleh ya. Jadi doa ini dibaca tapi tidak di depan orang yang kena musibah. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.